banjir Pekalongan melumpuhkan aktivitas warga, ribuan rumah terendam hingga 1,5 meter. Sementara itu di Kendal, Jawa Tengah, banjir semakin meluas dengan ketinggian mencapai 1 meter. Sejumlah kantor pemerintahan dan layanan umum juga ikut terendam banjir. Banjir besar melanda wilayah kota dan Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Ribuan rumah warga terendam air dengan ketinggian bervariasi dan aktivitas masyarakat lumpuh total. Hujan deras yang turun sejak malam hari memicu banjir dengan genangan air setinggi 50 cm hingga lebih dari 1 meter. Air merendam permukiman warga di sejumlah titik memaksa ratusan orang mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sejumlah akses jalan utama di kota dan Kabupaten Pekalongan tidak dapat dilalui kendaraan akibat banjir. Ratusan warga memilih mengungsi ke rumah kerabat, kantor kecamatan, hingga posko darurat yang disiapkan pemerintah setempat. Proses evakuasi hingga kini masih terus dilakukan warga bersama tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekalongan. Petugas juga melakukan pemantauan ketinggian air serta bersiaga di sejumlah titik rawan bencana. Sementara banjir yang menerjang Kabupaten Kendal, Jawa Tengah belum sepenuhnya surut. Banjir justru semakin meluas. Di Kelurahan Ketapang, Kota Kendal, ketinggian air mencapai 1 meter. Hingga saat ini warga masih memilih bertahan dan berharap banjir segera surut. Selain permukiman warga, kantor Kementerian Agama Kendal dan kantor Samsat Kendal juga ikut terendam dengan ketinggian mencapai 70 cm sehingga mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Sementara banjir yang menerjang area pertanian bawang merah di Desa Ngurenrejo, Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, Jawa Tengah memaksa para petani mengambil keputusan pahit. Petani terpaksa memanen bawang merah lebih cepat dari seharusnya. Untuk menyelamatkan dari kebusukan akibat banjir hingga setinggi 1 meter, tanaman yang idealnya baru bisa dipanen 2 hingga 7 hari lagi, kini terpaksa dipetik di usia muda 45 hingga 50 hari. Kondisi ini menurunkan harga jual di bawah normal, yakni Rp28.000 per kilogram. Kerugian ganda ini menjadi beban berat bagi para petani. Tim Liputan Anyus melaporkan. Banjir akibat hujan deras yang mengguyur Pekalongan sejak Jumat kemarin mengakibatkan beberapa sungai meluap dan merendam rel kereta api. Akibat rel terendam banjir, beberapa perjalanan dibatalkan dan ratusan calon penumpang mengembalikan tiket yang sudah dibeli. Banjir akibat hujan deras yang mengguyur Pekalongan sejak Jumat kemarin mengakibatkan beberapa sungai meluap dan merendam rel. Akibat rel kereta jalur Pekalongan Seragi terendam banjir, PT KAI Daop 4 Semarang menutup sementara jalur tersebut sebagai langkah pengamanan dan keselamatan perjalanan kereta api. KAI Daop 4 juga melakukan perubahan pola operasi dengan mengalihkan rute sejumlah kereta api melalui lintas memutar. Ada 4 kereta api yang kami lakukan perubahan pola operasi, yaitu kereta api Argo Anjasmoro, kereta api Jayabaya, kereta api Arina, dan juga kereta api Kamandaka. Selain melakukan perubahan pola operasi, KAI Daop 4 Semarang juga membatalkan beberapa perjalanan kereta api yang berangkat hari ini, yaitu kereta api Kaligung dan juga kereta api Argo Merbabu. PT KAI Daop 4 Semarang memohon maaf kepada masyarakat, khususnya pelanggan kereta api, akibat ketidaknyamanan tersebut. Dan juga dampak dari perubahan pola operasi pasti menimbulkan waktu tempuh yang lebih lama dan imbasnya adalah keterlambatan kedatangan di stasiun tujuan. Bukan hanya rel yang terendam, stasiun Pekalongan juga terendam banjir akibat hujan deras sejak Jumat kemarin. Karena penutupan sementara rel kereta jalur Pekalongan Seragi, puluhan calon penumpang jurusan Semarang di stasiun Pekalongan mengembalikan tiket. Antrian loket pengembalian dipadati para calon penumpang yang ingin membatalkan keberangkatan. Kebanyakan dari mereka beralih ke moda transportasi lain.
Sementara PT KAI Daob 4 Semarang masih melakukan upaya agar perjalanan kereta api kembali normal. Sementara akibat banjir yang merendam rel kereta api stasiun Sragi dan Pekalongan, Jawa Tengah, sejumlah keberangkatan kereta api dari stasiun Tegal menuju Semarang, Yogyakarta, dan Solo terpaksa dibatalkan. Antrean panjang terjadi di loket tiket stasiun Tegal. Sementara ratusan penumpang lainnya dialihkan menggunakan sejumlah bus yang difasilitasi oleh KAI Daob 4 Semarang. Selain menyiapkan sejumlah bus tujuan Semarang, PT KAI Daob 4 Semarang juga memberikan pengembalian tiket 100% untuk penumpang yang batal berangkat. Dari Pekalongan dan Tegal, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, Unibar Anyus melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita langsung bergabung dengan rekan Suryono Soekarno yang berada di Pekalongan, Jawa Tengah. Selamat sore Suryono, sejauh ini seperti apa kondisi banjir di sana? Baik, dapat kami laporkan Diandra bahwa banjir di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan hingga kini belum menunjukkan surut. Di beberapa lokasi masih cukup tinggi, ketinggian antara 50 cm hingga 1 meter. Saya berada di kawasan rel kereta api, tepatnya di sebelah barat stasiun Pekalongan. Ini kondisinya masih terendam. Bisa saya gambarkan dengan kondisi saat ini. Ini adalah kondisi rel kereta api. Saat ini ada puluhan pekerja yang sedang mengupayakan agar ini bisa kembali normal. Saat ini yang bisa digunakan hanya jalur hulu. Jalur hulu adalah jalur Jakarta Semarang, sisi selatan. Yang jalur hilir, yaitu jalur utara, yaitu sisi utara. Maka ini masih diupayakan perbaikan. Hingga kini upaya perbaikan dari seluruh tugas PT Kereta Api masih terus dilakukan dengan segera. Mereka menggunakan berbagai sudah ada juga kecil untuk mengamankan rel ini. Yang bisa digunakan adalah sekitar 14 cm agar bisa dilalui oleh kereta api yang melintas. Itu masih dialihkan perjalanannya, namun beberapa kereta juga sudah mau melintas dengan kecepatan sekitar 5 km per jam saja. Demikian Diandra. Baik, Suryono, sementara itu saat ini kan rel masih terendam, kemudian juga berbagai petugas terus melakukan upaya untuk terkait dengan rel yang terendam. Sementara itu dari pemerintah daerah sendiri, apakah sudah ada upaya untuk penanganan banjir di sana? Oke, sampai saat ini untuk banjir yang skala di pemerintah daerah di ketinggian masih cukup tinggi. Mereka masih mengungsi di berbagai lokasi, seperti di beberapa ini ketinggian air masih semeter atau tinggi. Mereka mengungsi di kelurahan dan juga di masjid, musuh dan sebagainya. Rata-rata ketinggian air ini masih belum surut. Mereka akan terus menjadi banjir karena mereka mendung dan rintik hujan masih terus membasahi di lokasi daerah saya di daerah Pekalongan ini. Ya, Baik, terima kasih Suryono Soekarno melaporkan langsung dari Pekalongan. Terima kasih, selamat sore dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, sebuah pesawat jenis ATR 42500 dilaporkan hilang kontak pada Sabtu 17 Januari 2026 sekitar pukul 13.17 waktu Indonesia Tengah. Informasi tersebut diterima dari Kristanto, General Manager Airnav Makassar. Pesawat diketahui tengah melaksanakan penerbangan dengan rute Yogyakarta menuju Makassar. Perkiraan terakhir posisi pesawat berada di wilayah Maros, Pangkep, Sulawesi Selatan. Menindaklanjuti kejadian tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Makassar telah mengerahkan tim rescue. Sebanyak ratusan personel ke lokasi perkiraan kejadian. Adapun sarana dan prasarana yang dikerahkan meliputi 1 unit mobil truk personel, 1 unit drone, dan 1 unit rescue car. Upaya pencarian dan koordinasi dengan instansi terkait masih terus dilakukan untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai keberadaan pesawat dan seluruh penumpang. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di Kampung Lengleang, perbatasan Baloci dengan Bantimurung. Nah, ini tepatnya di Kampung Lengleang yang berbatasan dengan Bonto-Bonto. Ini menurut informasi warga dan sudah ada dari Basarnas
sedang melakukan pencarian karena terdengar oleh warga adanya ledakan sekitar pukul 1 siang tadi. Ada beberapa kali, ada sampai 3 kali ledakan. Pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Libur panjang Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, KAI Daob 6 Yogyakarta mengoperasikan 4 kereta api tambahan. Kereta tambahan yang dioperasikan terdiri dari KA ekonomi hingga eksekutif. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang kereta api jarak jauh di masa libur panjang kali ini. Keempat perjalanan kereta api terdiri dari kereta api ekonomi maupun eksekutif, yakni KA tambahan relasi Yogyakarta-Gambir, KA Sancaka relasi Yogyakarta-Gubeng, KA Batavia relasi Stasiun Solo Balapan Gambir, dan KA Gajayana tambahan relasi Malang Gambir. Sementara lalu lintas di jalur Gadok menuju Puncak Bogor padat akibat libur panjang Isra Mi'raj. Tercatat lebih dari 2.800 kendaraan melintas ke arah Puncak Bogor. Sistem ganjil genap dan one way diterapkan untuk mengurai kemacetan. Penerapan rekayasa lalu lintas ini bersifat situasional. Jadwal one way Puncak hari ini adalah arah Puncak pukul 8 hingga 12.30 waktu Indonesia Barat, arah Jakarta pukul 12.30 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Petugas kepolisian pun disiagakan di lokasi untuk mengatur lalu lintas dan memastikan kendaraan tetap dapat melintas dengan aman dan tertib. Di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, sebanyak 88.000 penumpang tercatat berangkat dari stasiun wilayah Daob 1, Jakarta. Terjadi lonjakan penumpang pada libur panjang ini. Kereta api masih menjadi moda transportasi favorit pilihan masyarakat. Stasiun Pasar Senen mengalami lonjakan penumpang dari hari biasa di masa libur panjang ini. Destinasi favorit para penumpang yakni Jogja, Semarang, Purwokerto, dan Surabaya.